adik-adik, kalian tahu kan rumah Cimurni? Yang luarnya bagus, tapi dalamnya katanya berantakan banget. Nah, hari ini kita akan melihat kembali proses dari renovasinya. Aku penasaran banget deh. Adik-adik juga kan? Yuk kita saksikan yuk kelanjutannya. Tapi sebelum itu adik-adik harus siapkan diri dulu ya. Menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Tidak sambil makan atau main ya. Terus sungguh-sungguh dalam mengikuti ibadah. Siap adik-adik? Sebelum kita memulai, kita bersatu dalam doa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua berkat-Mu kepada kami ya Bapa. Kami akan memulai ibadah online kami ini. Kiranya Tuhan yang pimpin, berikan kami hikmat, supaya kami dapat mengikuti ibadah kami hari ini dengan baik. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat ibadah adik-adik. Jump, jump, everybody jump. Put your hands up, lift them up to the sky. Jump, jump, everybody jump. Put your hands up, lift them up to the sky. Jangan seorang pun menganggap kau rendah, karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya. Apa yang di hati, apa yang dipikir, apa yang dikatakan, semua sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang di hati, apa yang dipikir, apa yang dikatakan, semua sesuai dengan firman Tuhan. Jump, everybody jump. Put your hands up, lift them up to the sky. Jump, jump, everybody jump. Put your hands up, lift them up to the sky. Yeah! Shalom adik-adik. Shalom. Yuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Semuanya tepuk tangan ya. Senin, Selasa, engkau tetap raja. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku, engkaulah Yesusku. Setiap duduk jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, engkaulah Yesusku. Setiap duduk jantungku, Yesus segalanya. Kita mau lebih semangat buat Tuhan. Tepuk tangannya semuanya. Sama-sama kita katakan. Senin, Selasa, engkau tetap raja. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku, engkaulah Yesusku. Setiap duduk jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, engkaulah Yesusku. Setiap duduk jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, engkaulah Yesusku. Setiap duduk jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, engkaulah Yesusku. Setiap duduk jantungku, Yesus segalanya. Setiap duduk jantungku, Yesus segalanya. Setiap duduk jantungku, Yesus segalanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Adik-adik, kita ada sampai hari ini itu semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan kita sendiri. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk datang ke hadapan Tuhan. Kita bawa hati kita bawa penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, sekarang kita katakan semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini.
adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami boleh memuji menyembah Engkau Tuhan. Dan sekarang Tuhan kami persiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami, siapkan pikiran kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Wah, setelah melakukan perbaikan kamar tidur, aku seneng banget. Nah, rumah itu jangan cuman tampak luarnya aja yang bagus, tapi untuk dalam ruangannya pun harus diperhatikan. Kita harus buat ruangannya itu bagus dan nyaman tentunya. Sama seperti rumah ya, kita juga jangan hanya memperhatikan penampilan luar saja, tapi kita harus menjaga hati kita supaya murni. Ngomong-ngomong soal rumah, sepertinya ada ruangan lain yang harus saya perbaiki. Tunggu sebentar. Halo pagi, Ci Murni ya? Ci, bagaimana kabar hasil renovasi ruangan kamar kemarin? Sudah oke kan semuanya? Oke banget. Nah, saya bisa memperbaiki ruangan yang lain nggak ya? Oke baik Ci, besok saya datang ya untuk melanjutkan progres renovasinya. Halo Ci Murni, Ci, jadi kan hari ini kita lanjut untuk proses renovasinya? Oh iya Pak, hari ini sepertinya ruangan kamar mandi saya yang perlu direnovasi. Karena udah gawat banget, bocor di mana-mana dan kotor sekali. Oke Ci, kalau gitu kita lanjut ya untuk ke ruangan kamar mandi Ci Murni. Wah, Ci, kamar mandinya kotor sekali dan lumayan bau ya Ci ya. Iya Pak, setiap kali saya mandi saya nggak nyaman. Jadi setiap kali mandi itu ada aja yang mengganggu karena kotor sekali dan baunya juga sudah tidak sedap. Kalau begitu kita harus langsung lanjut Ci untuk proses renovasinya. Ci Murni, kamar mandi udah selesai dibersihkan Ci, sudah selesai direnovasi. Ci Murni harus jaga, dibersihkan supaya terawat kamar mandinya. Ya Ci? Baik Pak Kontraktor, terima kasih ya. Wah, ruangan yang sudah direnovasi bagus seperti ini tetap harus dijaga dan dirawat dengan baik. Gimana teman-teman? Bagus ya kamar mandi aku sekarang? Sekarang kamar mandi aku itu sudah wangi dan enak dipandang. Sama seperti kita menjaga ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah, kita pun juga harus menjaga pikiran kita supaya setiap pikiran kita itu sesuai dengan firman Tuhan. Karena dari pikiran kita lah kita dapat memancarkan dan menghasilkan tindakan yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan teman-teman tahu nggak bahwa Tuhan itu tahu loh setiap pikiran kita. Untuk itu, biarlah kita menjaga pikiran kita supaya kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya. Nah, hari ini adik-adik kita mau ayat hafalan dulu ya. Ayat hafalan hari ini diambil dari Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Gimana adik-adik? Adik-adik pasti bisa kan? Kita ulang sekali lagi ya. Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, kita ulang sekali lagi ya adik-adik. Dengan penuh semangat, kita ucapkan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Yeay! Adik-adik pasti sudah bisa dan hebat-hebat banget nih. Jangan lupa ya adik-adik, setiap minggunya adik-adik ikuti ayat hafalan dengan baik supaya adik-adik bisa mengerti tema ibadah kita setiap minggunya. Baik adik-adik, selamat melanjutkan ibadah ya. Sampai jumpa. Shalom adik-adik semua.
mandinya Cimurni. Bagaimana? Kotor, bau, dan rusak, bukan? Kalau adik-adik memakai kamar mandi yang kotor, rusak, dan bau, tentunya tidak nyaman, bukan? Nah, begitu juga kalau pikiran kita diisi dengan hal-hal yang tidak baik dan kotor. Nah, tentunya seluruh hidup kita tidak akan baik dan tidak menyenangkan hati Tuhan. Di Alkitab juga ada loh adik-adik, contoh bagaimana kita harus menjaga pikiran kita. Yuk, kita lihat sama-sama yuk. Raja Saul mengejar Daud. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Samuel pasal 24 ayat 1-23. Pada waktu itu, kerajaan Israel dipimpin oleh Raja Saul. Raja Saul adalah raja pertama dari kerajaan Israel. Daud adalah seorang prajurit kerajaan Israel. Daud berhasil kalahkan puluhan ribu tentara musuh. Raja Saul merasa iri hati karena Daud lebih hebat, lalu Raja Saul melemparkan tombak menangkap Daud. Daud menghindari serangan tombak Raja Saul dan berlari pergi menyelamatkan diri. Kemudian Daud bersembunyi di dalam gua gunung batu. Raja Saul dan pasukannya lalu pergi untuk mencari dan menangkap Daud. Tiba-tiba Raja Saul ingin beristirahat di dalam gua dan para pasukannya berjaga di luar gua. Raja Saul tidak mengetahui bahwa di dalam gua itu juga ada Daud yang bersembunyi. Ketika Raja Saul sedang beristirahat, Daud mempunyai kesempatan untuk melukai raja. Tapi Daud sangat menghormati Raja Saul. Karena itu, Daud hanya memotong sedikit baju raja. Kemudian Raja Saul bangun dari istirahatnya dan pergi keluar dari dalam gua itu. Tiba-tiba Daud memanggil Raja Saul dan menunjukkan potongan baju yang diambilnya. Walaupun Raja Saul sangat jahat kepada Daud, tetapi Daud tetap mengasihi Raja Saul. Nah adik-adik, dari kisah Daud dan Raja Saul dalam 1 Samuel 24 ayat 1-23 tadi, kita bisa melihat bahwa Daud adalah orang yang peka akan kehendak Tuhan dan memiliki pikiran yang murni sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Raja Saul sewaktu berada di dalam gua, dan bahkan ketika pengikut-pengikut Daud pun mendukung Daud untuk membunuh Raja Saul, tetapi Daud tidak mau melakukannya. Daud hanya memotong puncak atau ujung jubah Raja Saul. Daud cepat-cepat berdoa, minta pimpinan Tuhan supaya dijauhkannya segala perbuatan yang jahat terhadap Raja Saul. Walaupun sebelumnya Raja Saul telah berbuat jahat kepada Daud, tetapi Daud tidak membalasnya dengan kejahatan. Ia tahu bahwa Raja Saul adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Hal ini bisa terjadi karena Daud memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan lewat firman Tuhan dan doa. Sehingga apa yang ia pikirkan sesuai dengan firman Tuhan. Daud membuang semua pikiran-pikiran yang kotor dan jahat terhadap Raja Saul. Sehingga ia melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu tetap menghormati kepemimpinan Raja Saul. Jadi adik-adik, hari ini kita sama-sama mau belajar yuk. Apa ya? Yang pertama, kita perlu rajin membaca Alkitab setiap hari sehingga kita bisa berpikir sesuai dengan firman Tuhan. Kita perlu loh konsisten membaca Alkitab setiap hari supaya kita bisa tahu hal apa saja yang menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik juga bisa berdiskusi dengan papa, mama, ataupun kakak-kakak sekolah minggu tentang firman yang dibaca hari itu. Yang kedua,
kita perlu rajin berdoa, minta Roh Kudus menuntun pikiran kita supaya senantiasa sesuai dengan firman Tuhan. Contohnya, ketika sebelum memulai sekolah online di pagi hari, adik-adik perlu loh berdoa, minta supaya Roh Kudus menuntun pikiran adik-adik sehingga adik-adik bisa belajar dengan jujur dan mengikuti pelajaran dengan baik. Walaupun guru adik-adik tidak bisa melihat secara langsung. Yang ketiga, kita harus membuang semua pikiran-pikiran yang kotor dan diisi kembali dengan pikiran yang murni yang sesuai dengan firman Tuhan. Contohnya, ketika ada ulangan dengan sistem sekolah online, lebih mudah bagi adik-adik untuk menyontek, bukan? Tetapi adik-adik memilih untuk tetap memiliki pikiran yang sesuai dengan firman Tuhan, yaitu adik-adik tetap mau jujur dan tidak menyontek. Walaupun guru adik-adik tidak melihat, adik-adik memiliki integritas sebagai anak Tuhan. Adik-adik, yuk kita sama-sama mau memperkatakan dengan iman apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ikuti kakak ya. Aku mau memiliki pikiran yang murni sesuai firman Tuhan. Sekali lagi ya. Aku mau memiliki pikiran yang murni yang sesuai firman Tuhan. Adik-adik luar biasa. Nah adik-adik, hari ini kita sudah belajar sama-sama bahwa kita harus memiliki pikiran yang murni yang sesuai dengan firman Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya ya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Hari ini kami mau belajar bahwa kami mau memiliki pikiran yang murni yang sesuai dengan firman Tuhan. Kami juga mau belajar setia Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu setiap hari. Kami juga minta pimpinan Roh Kudus supaya senantiasa menuntun pikiran kami, supaya apa yang kami pikirkan dan perbuat sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Mulai saat ini, kami hanya mau memikirkan apa yang baik dan yang berkenan di hati-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Shalom adik-adik. Sekarang saatnya kita Bible Quiz. Adik-adik pasti tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekarang saatnya Kak Felicia untuk membacakan soal-soal kuisnya. Kita mulai dari kelompok pertama untuk adik-adik dari Total Little Blessing hingga sekolah minggu kelas kecil. Untuk adik-adik dari playgroup hingga kelas 1 SD. Adik-adik, sekarang kakak akan membacakan soal-soal kuisnya ya. Adik-adik dapat memilih salah satu jawaban yang benar. Kita mulai dari soal nomor 1. Hari ini kita belajar tentang A. Hati yang murni. B. Pikiran yang murni. Jawaban yang benar adalah B. Pikiran yang murni. Kita masuk ke soal nomor 2 ya. Siapakah tokoh Alkitab yang diceritakan hari ini? A. Daud dan Saul. Atau B. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jawaban yang benar adalah A. Daud dan Saul. Ayo sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Ayat hafalan hari ini diambil dari A. Kolose 3 ayat 2 atau B. Efesus 3 ayat 2. Jawaban yang benar adalah A. Kolose 3 ayat 2.
Wah, adik-adik hebat ya bisa menjawab soal-soal kuisnya hari ini. Sekarang kita masuk untuk kelompok kedua untuk adik-adik sekolah minggu kelas besar. Adik-adik dari kelas 2 SD hingga kelas 6 SD. Kakak akan membacakan soal-soal kuisnya ya. Soal nomor 1. Di manakah Daud bertemu dengan Saul dan memiliki kesempatan untuk membunuh Raja Saul? A. Di dalam gua. B. Di dalam istana. C. Di padang rumput. Jawaban yang benar adalah A. Di dalam gua. Soal nomor 2. Apa yang dilakukan Daud ketika orang-orangnya menyuruh untuk membunuh Saul? A. Melemparkan tombak. B. Memotong rambut Saul. Atau C. Memotong kunca jubah Saul. Jawaban yang benar adalah C. Memotong kunca jubah Saul. Kita masuk ke soal nomor 3. Apa yang dirasakan oleh Daud setelah ia memotong kunca jubah Saul? A. Hatinya merasa lega. B. Hatinya berdebar-debar. Atau C. Hatinya bersukacita. Jawaban yang benar adalah B. Hatinya berdebar-debar. Kita masuk ke soal nomor 4. Dalam Kolose 3 ayat 2 dikatakan, pikirkanlah perkara yang di titik-titik-titik, koma, bukan yang di titik-titik-titik. A. Atas dan bumi. B. Atas dan surga. Atau C. Bawah dan neraka. Jawaban yang benar adalah A. Atas dan bumi. Kita masuk ke soal terakhir ya adik-adik. Kita harus menjaga pikiran kita untuk sesuai dengan A. Ilmu pengetahuan alam. B. Firman Tuhan. C. Kehendak sendiri. Jawaban yang benar adalah B. Firman Tuhan. Nah, siapa yang menjawab semua soal-soal kuis hari ini dengan benar? Adik-adik semua hebat. Adik-adik jangan lupa ya, minggu depan harus mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh agar adik-adik bisa menjawab semua soal-soal kuisnya dengan benar. Sekian Bible Quiz hari ini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom buat adik-adik yang ingin bertemu dengan teman-teman dan juga kakak-kakak sekolah minggu. Mari bergabung dalam acara Reconnected yang diadakan melalui aplikasi Zoom. Di sini kita akan membahas firman Tuhan yang ada di ibadah anak online secara bersama-sama, sehingga kita bisa bertumbuh dalam Tuhan. Acara ini akan diadakan setiap hari Minggu pukul 2 siang. Adik-adik dapat menghubungi Kaneta untuk informasi lebih lanjut ya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Shalom teman-teman. Ibadah hari ini sudah selesai. Teman-teman semua pasti bersukacita dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita berdoa dulu ya. Yuk lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Kami mengucap syukur atas kesehatan dan kesempatan yang baik sehingga kami masih bisa beribadah walau secara online. Kami percaya kuasa Tuhan tetap terjadi dimanapun kami berada. Kami juga terus bawa dalam doa agar Indonesia bebas dari COVID-19 dan krisis ekonomi. Semua anak-anak Tuhan sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Semua anak-anak Tuhan, Papa, Mama diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga percaya penuaian jiwa terbesar pasti terjadi di Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tidak pernah berhenti untuk mengucap syukur padamu.
Ya Tuhan, kami berdoa untuk Presiden Bapak Jokowi dan Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, serta jajaran menteri. Berikanlah hati yang takut akan Tuhan, dan berikanlah kepada pemimpin-pemimpin kami agar dapat memimpin bangsa dan negara ini dengan hikmat dan bijaksana. Ya Bapak, dan kami juga berdoa untuk gembala sidang kami, Opa Niko, dan gembala kami, Opa Yanto. Berilah kesehatan kepada beliau beserta keluarganya. Tuhan, lindungi, berkati, dan urapi Opa Niko dan Opa Yanto. Dan kuasa Roh Kudus dinyatakan dalam pelayanannya. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkati mereka dan sembuhkan mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan sakit penyakit mereka. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk para tenaga medis agar mereka bisa diberikan kesehatan dan bisa tetap aman dan dilindungi. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa agar para tim medis bisa merawat pasien-pasien di rumah sakit dengan penuh kasih. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan kami tetap mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom anak-anak, kita sudah selesai ibadah pada hari ini. Apa yang kita pelajari? Kita belajar mengenai untuk selalu memiliki pikiran yang murni. Yuk, sekarang kita siapkan hati kita untuk berdoa dan menerima berkat dari Tuhan. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini kami telah selesaikan ibadah kami. Anak-anak telah belajar hal yang baru, bahwa mereka harus memiliki pikiran yang murni. Oleh sebab itu Tuhan, hamba berdoa, kiranya Engkau pimpin setiap anak-anak-Mu untuk mereka selalu rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa, dan mereka akan membuang segala pikiran-pikiran yang tidak berkenan daripada-Mu Tuhan. Dan hamba-Mu percaya mereka akan hidup berkenan bagi Tuhan. Maka Engkau akan terus beracara, Engkau akan terus berperkara, Engkau akan bawa mereka naik menjadi kepala dan bukan ekor. Dan saat ini kami akan siapkan hati kami untuk menerima berkat daripada Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus, mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.